Maksud saya sederhana teman-teman, sahabat-sahabat Allah, kita ini selama ini rajin merawat ibadah zahir, tapi kurang merawat ibadah batin. Jadi mulailah merawat ibadah kolbu, ibadah batin. Ya, kolbunya yang harus mulai dirawat. Mulai belajar zikir kolbu, amal kolbu. Apa aja amal kolbu? Ini amal kolbu ya. Amal kolbu. Amal kolbu itu sederhana aja. Satu, salamat. Salamatus sadar. Saya sudah sering sampaikan ini di banyak majelis ya. Salamatus sadar, yaitu membuang kebencian ya. Jadi nggak ada lagi benci, kecuali yang dibenci Allah. Nggak ada lagi dendam. Nggak ada lagi merasa sombong, merasa lebih benar, lebih baik ya. Saya yakin di Hong Kong banyak sekali komunitas-komunitas pengajian. Jangan sampai kebencian, dendam, sombong ada ya. Percuma buat pengajian, buat majelis tapi malah gagah-gagahan, sindir-sindiran, itu percuma. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita mau ngaji, mau salamatus sadar. Maka ajak kawan-kawan kita semua, ayo kita salamatus sadar. Orang beginilah yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah kemudian pandang kolbunya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini amal kolbu yang pertama. Yang kedua apa? Amal kolbu yang kedua tasdik. Tasdik itu percaya. Ya, percaya kepada apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan tasdik ini akan melahirkan satu sifat namanya ridho. Ya, jadi orang yang percaya kepada Allah, ya pasti ridho dong kepada ketentuan Allah. Nah, teman-teman ini kan sekarang nasibnya, takdirnya sedang di Hong Kong ya. Ya percaya ini takdir dari Allah, kan kita juga yang memilih. Tinggal ridhonya. Sudah ridho belum dengan ketentuan kita? Ya. Ridho ini yang mahal ya. Ini yang Allah lihat, orangnya ridho apa enggak. Maka cobalah setiap pagi membaca raditu billahi rabba wabil islami dina. Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang berikut ya, amal kolbu itu adalah zikrullah, zikir khafi. Zikir khafi. Zikir khafi itu menyebut nama Allah di dalam kolbu. Zikir yang halus, yang tersembunyi dalam kolbu. Dia membaca nama Allah, ya, Ar-Rahman, terserah ya. Al-Asmaul Husna ini. Ini bagian dari nama Allah. Nah, zikir khafi. Ini amal kolbu, ini yang Allah pandang. Jadi, apa yang Allah pandang dari kolbu manusia? Adakah salamatus sadar? Kalau salamatus sadar nggak ada, dia nggak dapat fadilah 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan yang kedua yang Allah pandang, adakah ridho dalam kolbunya? Yang ketiga yang Allah pandang, adakah nama dia di dalam kolbu kita? Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Kemudian kolbu ini salah satu muskilah dari kolbu. Kolbu itu artinya berubah-ubah. Nah, ini masalahnya. Karena dia berubah-ubah, maka perubahannya ke arah mana gitu. Jika ada noda di kolbu, maka perubahannya pasti ke arah yang negatif. Tapi jika nodanya selalu dibersihkan, maka nodanya akan, perubahannya akan menjadi oke. Kita buat ilustrasi. Teman-teman yang dimakan Allah, kata Nabi, idza adznabal abdu, jika seorang hamba berdosa, berbuat maksiat, maka ada noda hitam di kolbunya. 1, 2, 3 kayak gitu. Kolbu ini kan punya mata sebenarnya. Ya. Ini kalau dibuat ilustrasi ya, kolbu itu ada matanya. Nah, mata ini jadi bintitan kira-kira begitu. Matanya jadi ketutup. Kalau udah kebanyakan, matanya nggak bisa lihat.
Matanya nggak mampu lagi memandang karena udah katarak matanya. Nah, ini yang harus dibersihkan. Nah, gimana caranya? Inilah kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita berdosa pada hari ini, itu malaikat cuma nandain doang, belum dicatat. Jamnya, waktunya ditandain, tapi belum dicatat. Apa yang diharap oleh malaikat? Jadi malaikat Munkar Nakir berharap di akhir malam ada taubat dan istighfar. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih maksiat siang hari nggak tahan, terjebak, lalu kita istighfar di malamnya, atau istighfar sebelum masuk malam, istighfar di ujung siang, istighfar di 5 waktu, ini nodanya hilang nih. Nodanya tiba-tiba hilang gitu ya. Jangan kelewat. Jadi ada orang yang tobat kelewatan sama mata-matanya ketusuk. Semuanya. Nah, dalam hal ini mata akan terang lagi tuh. Mata kolbu dia terang lagi. Nah, mata kolbu ini namanya basirah. Yang namanya basirah. Pandangan kolbu, pandangan batin, ya. Maka saya boleh kasih jaminan, orang-orang yang sering melakukan taubat dan istighfar itu basirahnya tajam. Basirahnya tajam. Makanya Nabi ngomong, man aktsara istighfar, siapa yang Allah banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah, sportif orangnya, Allah akan carikan jalan keluar. Memang begitu. Orang-orang yang merevisi kata-katanya ketika salah, mau mengaku salah, itu Allah kasih jalan keluar. Tapi orang-orang yang kemudian ngotot dengan kesalahannya dan menganggap itu sebuah kebenaran, orang-orang ini Allah akan bikin dia buntu dengan pandangan dan pilihan-pilihannya. Nah, kita beruntung, kita punya nabi, punya guru-guru, masyayikh yang mengajarkan kita karakter-karakter taubat, karakter-karakter istighfar, ya. Nah, ini yang mahal. Tapi masalahnya, ketika kolbu diistighfarkan, ditaubatkan, kok dia ada yang berefek, ada yang tidak. Nah, ternyata jenis noda yang ada di dalam kolbu itu ada yang noda yang ringan. Nah, ini kita sebut dengan dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil diulang-ulang, ya nanti jadi besar juga, ya. Maka kata Imam Nu'taillah, tidak ada dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada dosa besar jika bertobat. Nah, ini kata kunci. Ini coba teman-teman ingat-ingat, ya. Tidak lagi disebut dosa kecil kalau diulang-ulang. Tiap hari nonton bokep, ya, jadi dosa besar jadinya. Tiap hari melakukan hal-hal nyolek, segala macam lah, menjadi dosa besar. Tapi ada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia menangis, dia meratap kepada Allah, menyesali nasibnya, dan dia mau kembali. Allah langsung terima. Maka tiada dosa besar jika dia bertobat kepada Allah. Ada yang sedang, ya. Nodanya sedang nih. Ini dosa apa nih? Ini dosa-dosa yang sifatnya masih bisa dihapus dengan istighfar kepada Allah, ya. Ya seperti maksiat besar lah. Maksiatnya sudah besar, tapi masih antara dia dan Allah. Jadi hanya hubungan hamba dan Allah. Ada yang besar lagi. Nah, ini hubungannya sudah melibatkan hamba, Allah, hamba. Nah, kalau ini melibatkan begini, ini yang disebut noda kolbu besar sekali. Selama noda-noda ini ada, teman-teman, ya, jadi nggak dibersihin, nggak minta ampun kepada Allah, ya, ini akan menghalangi kolbu, ya, ini akan menghalangi kolbu kita untuk dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kemudian ulama kita
berdoa berdasarkan hadis Nabi. Nabi itu doa, dan doa ini sering saya sampaikan. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala din. Tetapkan kolbuku, ya. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika wa ta'atik, untuk tetap dalam agamamu dan wa ta'atik, ya, taat kepadamu. Nah, ini doa yang Nabi favorit baca. Silakan teman-teman diamalkan, ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkan kolbuku. Ya, kalaupun dia berubah menjadi lebih taat, dia berubah menjadi lebih berakhlak, ya. Kalaupun tadinya dia berbuat salah benar, semoga salahnya untuk menjadi benar, dan benarnya bukan untuk menjadi sombong. Ini Nabi sering berdoa begini. Kadang-kadang Nabi bersumpah, ya wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, demi Allah, gitu, yang bolak-balik hati. Dan hati inilah yang disebutkan dalam hadis, yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipandangnya ya kolbu. Kolbu ini yang dipandang Allah, ya, hati. Maka jangan terkecoh dengan penampilan, ya, jangan terkecoh dengan kopiah, dengan jilbab, jangan terkecoh juga dengan orang yang buka kopiah, tidak berhijab, jangan terkecoh juga, ya. Hati-hati semua, karena Allah mandang ke dalam kolbu, ya. Secara syariat hijab, secara hakikat kita lihat kolbunya. Kolbu ini dia berbicara tapi tidak dengan suara, dia mendengar tapi tidak dengan gelombang-gelombang, getaran-getaran suara itu. Nah, kolbu ini dia hanya tenang kalau mengarah mendekat kepada Allah. Jadi teman-teman, kolbu ini jika dia menjauh dari Allah, dia tambah bergerak, tambah gelisah. Maka dekatkan kolbu kepada Allah dengan pertama tadi yang kita sebutkan di awal, salamatus sadr, tasdik, zikir khafi. Nah, ini yang akan membuat kolbu lebih selamat, ya. Nah, itu kendaraannya. Nah, maka diperlukan, karena kita ini nggak semuanya mampu berjalan menempuh jalan kolbu, teman-teman, kita nggak sanggup berangkat sendiri, ya. Kita menumpang naik bus, bayar bus, kita ikuti kemana sopirnya. Tapi aneh orang-orang zaman sekarang, giliran urusan duniawi, anak-anak, dia mau mengatakan, ya harus pakai guru lah. Tapi giliran urusan kolbu dia bilang, ya saya sendiri aja kepada Allah. Nah, biar selamat, kolbunya harus dibina, dibimbing. Harus dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid, murabbir ruh, kita sering begitu mengatakan, ya. Orang yang membimbing kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Tentunya murabbi dan mursyid ini sudah pernah mendekat kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah, sehingga dia tahu cara membawa kolbu-kolbu hamba-hambanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.